Pernahkah kamu merasa lelah karena selalu berusaha menyenangkan semua orang? Selalu bilang iya padahal hati kecilmu ingin bilang tidak. Ternyata, di balik keberanian untuk menolak permintaan orang lain, ada kekuatan psikologis yang luar biasa besar untuk menjaga kesehatan mental kita. Yuk, kita bahas lebih dalam. Coba deh bayangkan, ada teman atau mungkin anggota keluarga yang sepertinya selalu tahu cara membuatmu merasa bersalah kalau tidak menuruti kemauan mereka. Mereka mungkin sering menggunakan kalimat seperti, "Masa gitu aja gak bisa?" Atau "Aku kira kamu peduli." Nah, ini adalah salah satu bentuk manipulasi emosional. Tujuannya, agar mereka bisa terus mengendalikanmu. Dan cara paling ampuh untuk menghentikan siklus ini adalah dengan menetapkan batasan yang tegas dan jelas. Batasan ini bukan tembok untuk menjauhkan semua orang, tapi pagar untuk melindungi taman di dalam dirimu dari orang-orang yang ingin merusaknya. Ketika kita terus-menerus menjadi seorang people pleaser atau orang yang selalu ingin menyenangkan orang lain, kita sebenarnya sedang menyerahkan kendali kebahagiaan kita pada mereka. Kita jadi bergantung pada validasi dan persetujuan dari luar. Akibatnya, kita jadi gampang cemas, stres, dan merasa tidak berharga kalau tidak bisa memenuhi ekspektasi mereka. Padahal, kebahagiaan sejati itu datangnya dari dalam. Dengan berani bilang tidak, kita sebenarnya sedang memulai proses untuk membangun kemandirian internal yang lebih kokoh. Kita belajar untuk lebih percaya pada penilaian diri sendiri dan tidak lagi membutuhkan persetujuan orang lain untuk merasa baik-baik saja. Awalnya mungkin terasa sulit dan tidak nyaman. Kamu mungkin akan merasa bersalah atau takut dianggap egois. Ini wajar banget karena kita sudah terbiasa dengan pola yang lama. Tapi percayalah, ini adalah langkah penting untuk kebaikan dirimu sendiri. Kamu bisa mulai dari hal-hal kecil. Misalnya, saat diajak pergi padahal kamu butuh istirahat, coba katakan dengan sopan, "Maaf ya, kali ini aku skip dulu. Lagi butuh istirahat banget." Kamu tidak perlu memberikan penjelasan panjang lebar. Cukup sampaikan keputusanmu dengan tenang dan tegas. Sekarang, bagian yang paling menarik. Apa yang akan terjadi pada orang-orang toksik di sekitarmu saat kamu mulai berani bilang tidak? Mereka akan menjauh dengan sendirinya. Kenapa? Karena sumber kendali emosional mereka sudah hilang. Orang-orang manipulatif hanya tertarik pada mereka yang bisa mereka kendalikan. Ketika kamu menunjukkan bahwa kamu punya batasan dan tidak akan lagi membiarkan dirimu dimanfaatkan, mereka akan kehilangan minat. Mereka akan mencari mangsa baru yang lebih mudah untuk dikendalikan. Jadi, dengan bersikap tegas, kamu secara otomatis menyaring lingkaran pertemananmu dan hanya menyisakan orang-orang yang benar-benar menghargai dirimu apa adanya, bukan karena apa yang bisa kamu berikan untuk mereka. Ingat, menolak permintaan seseorang bukan berarti kamu orang yang jahat. Itu artinya kamu menghargai dirimu sendiri, waktumu, dan energimu. Mengatakan tidak pada hal-hal yang menguras energimu berarti mengatakan iya pada hal-hal yang memberimu kebahagiaan dan ketenangan. Ini adalah bentuk cinta pada diri sendiri atau self-love yang paling nyata. Dengan mengambil kembali kendali atas pilihanmu, kamu sedang merebut kembali kebebasan pribadimu. Kamu tidak lagi menjadi pion dalam permainan orang lain, tapi menjadi raja atau ratu di kerajaanmu sendiri. Jadi, mari kita mulai berlatih dari sekarang. Perhatikan perasaanmu. Saat ada permintaan yang membuatmu merasa tidak nyaman atau terbebani, beranikan dirimu untuk berhenti sejenak dan berpikir, apakah ini benar-benar sesuatu yang ingin kamu lakukan? Atau kamu melakukannya hanya karena takut mengecewakan orang lain? Ingatlah bahwa kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada persetujuan sesaat dari orang lain. Berkata tidak adalah alat yang sangat kuat untuk meraih kembali kebebasanmu dan membangun kehidupan yang lebih otentik dan bahagia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat dan memberikanmu sedikit keberanian untuk mulai menetapkan batasan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.